pakai, monggo, tapi jangan dipamer-pamerkan. Hanya untuk intern keluarga, jangan diglorifikasi, apalagi ini hubungannya dengan Nabi. Sehingga dulu saya mengatakan, kalau saya istilahkan dengan hadis itu hadisnya hadis maudhu. Kita ini kan NU, Mas Warifin, Mas Yusuf, boleh menggunakan hadis maudhu li fadhil a'mal. Boleh menggunakan hadis maudhu li fadhil a'mal. Boleh menggunakan hadis maudhu li fadhil a'mal. Katakan boleh juga, silakan mau merasa nasab Nabi karena meskipun nggak ada data zaman, tapi jangan dipublikasi. Sehingga saya berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam perbincangan atau dialog antara Ki Ubaidillah dengan Farhin Sijanur di channel Pada Suka TV barusan, ada satu kesalahan yang saya soroti dari perkataan Ki Ubaidillah, yakni beliau mengatakan bahwa hadis maudhu itu boleh digunakan untuk fadhailul amal atau keutamaan-keutamaan perbuatan, bukan hadis dhaif yang boleh dipakai untuk fadhailul amal, melainkan hadis palsu atau hadis maudhu. Ini menurut Ki Ubaidillah. Entah ini hanya karena sabkul lisan atau ketelisut lidah dari Ki Ubaidillah, artinya mau bilang hadis dhaif tapi yang keluar malah hadis maudhu. Kan memang sering terjadi ya, apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Ya mungkin karena ada beberapa faktor, atau mungkin memang yang dipahami oleh beliau memang seperti itu, yakni hadis maudhu boleh diamalkan untuk keutamaan-keutamaan amal perbuatan, bukan hadis dhaif. Jadi salah Pak ya, bukan begitu Pak Kiai. Jadi saya mau menjelaskan secara singkat dulu apa itu hadis maudhu dan apa itu hadis dhaif. Hadis maudhu adalah perkataan bohong yang disandarkan kepada Rasulullah. yakni kata-kata itu sebenarnya bukan hadis, tapi diklaim sebagai hadis Rasulullah. Huwal mukhtali al-masnu' al-mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuran wa buhtanan sawa'un kana dzalika amdan aw khata'an. Jadi itu ibarat dari hadis maudhu. Artinya adalah hadis maudhu, hadis yang dibikin serta dibuat oleh seseorang yang dibangsakan atau dinisbatkan kepada Rasulullah dengan cara pemalsuan dan dusta, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi sebenarnya apa yang diucapkan oleh seseorang itu bukanlah hadis, tapi diklaim sebagai hadis, dipalsukan atas nama Rasulullah SAW. Jadi dengan sengaja maupun tidak sengaja itu tetap dikatakan hadis palsu. Ya misalnya seperti Mbah Gufron yang sering mengatakan makoli dan seterusnya itu, yang dia itu sering mengklaim bahwa kata-kata al-makoli inna rahmatan dan bela-belanya itu adalah hadis Nabi. Maka sengaja atau tidak sengaja, kalau mengklaim suatu perkataan sebagai hadis padahal bukan hadis, maka itu hukumnya haram, dosa besar, dan itu termasuk hadis palsu atau hadis maudhu. Nah, hukum mengamalkan hadis maudhu atau hadis palsu itu tidak boleh atau haram, sebagaimana keterangan di kitab Al-Adhkar halaman 7 karya Imam An-Nawawi. Saya bacakan ibaratnya ya. Qala ulama minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbu al-amalu fil fadail wat targhib wat tarhib al-hadits ad-dhaif ma lam yakun maudhu'an. Wa ammal ahkamu kal halali wal harami wal bai'i wan nikahi wat talaqi wa ghairi dzalik fala ya'mal fiha illa bil haditsis sahih awil hasan illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dzalik kama idza warada hadisun dha'ifun bi karahati ba'dil buyu'i awil ankihati fa innal mustahabba ay yatanazzaha anhu walakin la yajibu. Yang kalau saya terjemahkan, berkata para ulama dari kalangan muhaddisin, fuqaha dan yang lain,
bahwa dibolehkan dan disunahkan beramal dalam hal fadhail, targhib dan tarhib dengan hadis dhaif selama bukan hadis yang maudhu. Jadi hadis maudhu itu tidak boleh digunakan untuk apapun, Pak. Tidak boleh dijadikan dalil untuk apapun. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan hukum seperti halal haram, jual beli, nikah talak, dan sebagainya, maka tidak boleh mengamalkan atau menetapkan di dalamnya kecuali dengan hadis sahih dan hadis hasan. Kecuali hadis yang menyangkut masalah kehati-hatian dan suatu hal dari masalah tersebut. Semisal kalau ada suatu hadis dhaif yang menyebutkan makruh melakukan sebagian transaksi jual beli atau makruh melakukan sebagian nikah, maka hal tersebut disunnahkan untuk dihindari, tetapi tidak bersifat wajib. Ini hadis dhaif, bukan hadis palsu. Jadi kalau hadis palsu itu tidak bisa dipakai untuk fadhailul a'mal. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Ad-Durrul Mandud, sebagaimana yang juga dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam satu karyanya yaitu Madza fi Sya'ban, menyebutkan bahwa yang ibaratnya seperti ini. Wa qad ittafaqal a'immatu minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairihim kama dzakarahu an-Nawawi wa ghairuhu ala jawazil amali bil haditsid dha'ifi fil fadaili wat targhib wat tarhib la fil ahkami wa nahwiha ma lam yakun sadidad dha'fi. Artinya, para imam dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih telah bersepakat, sebagaimana yang juga disebutkan oleh Imam Nawawi dan yang lain, tentang kebolehan beramal dengan hadis dhaif dalam hal fadail atau keutamaan-keutamaan. Juga boleh diamalkan untuk anjuran kebaikan dan ancaman keburukan, bukan dalam perkara yang berkaitan dengan hukum halal dan haram, selama tingkat kedhaifannya tidak terlalu parah. Kemudian definisi dari hadis dhaif sendiri secara terminologi adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Shalah yang dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam Tadbirur Rawi, yaitu apa? Hadis dhaif itu malam yajma' sifatus sahih wal hasan, artinya sesuatu yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Hadis dhaif kalau merujuk pada ilmu mustalah hadis merupakan tingkatan hadis paling rendah setelah hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif ini dikatakan dhaif hanya karena penisbatannya yang tidak begitu meyakinkan kepada Rasulullah. Di antara sebabnya adalah silsilah sanadnya yang terputus atau rawinya yang kurang kuat ingatannya dan lain-lain sebagainya. Lalu Syekh Khalil menjelaskan di antara perbedaan hadis dhaif dan hadis maudhu, yaitu innal haditsad dha'ifa huwa fil asli mansubun ila nabi al-mustafa al-karim sallallahu alaihi wasallam bi khilafil maudhu'i fahuwa makdzubun mukhtalakun masnu'. Artinya sesungguhnya hadis dhaif pada dasarnya tetap dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbeda dengan hadis maudhu yang merupakan kebohongan yang diada-adakan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Maka kesimpulannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu yang bisa dibuat untuk fadhailul a'mal, melainkan hadis dhaif. Karena memang pada dasarnya hadis maudhu itu bukan dari Rasulullah, hanya saja mengatasnamakan Rasulullah. Sedangkan hadis dhaif masih tetap dinisbatkan pada Rasulullah. Jadi wajar kalau masih bisa diamalkan untuk masalah fadhail dan sebagainya di atas tadi itu. Jadi hadis dhaif yang boleh diamalkan dalam hal fadhailul amal atau keutamaan-keutamaan amal, mau'idhah atau nasihat dan lain-lain tadi, bukan hadis maudhu, Pak ya. Mungkin Pak Ki Ubaidillah ini keseleo lidah, jadi nggak sengaja untuk melakukan kesalahan ya.
mengatakan bahwa hadis maudhu boleh digunakan untuk fadhilul amal. Padahal yang benar adalah hadis dhaif itu yang boleh dipakai untuk fadhilul amal. Jadi mungkin beliau ini keseliau lidah saja, bukan salah paham, bukan pemahamannya itu seperti itu aslinya, bukan. Jadi mau bilang hadis dhaif, keliru ke hadis maudhu. Seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.